Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini, judulnya adalah Demitologi Rudolf Bultmann. Pemikiran Rudolf Bultmann sangat berpengaruh dalam teologi dan kajian kitab suci. Salah satu konsep utamanya adalah demitologisasi, yang intinya mengusulkan bahwa elemen-elemen mitologis dalam Perjanjian Baru seharusnya ditafsirkan secara metaforis atau simbolis, alih-alih secara harfiah. Demitologisasi atau demitologi merupakan konsep utama dalam pemikiran Rudolf Bultmann. Ini mengacu pada penafsiran kritis terhadap elemen-elemen mitologis dalam teks-teks Perjanjian Baru. Bultmann berpendapat bahwa mitos dan kepercayaan supranatural yang terkandung dalam Alkitab tidak lagi dapat diterima secara harfiah atau ilmiah oleh manusia modern. Bultmann menekankan perlunya, sekali lagi, menghilangkan elemen-elemen mitologis pada teks-teks Alkitab untuk mendapatkan atau mencapai makna inti pesan Kristen. Bultmann memandang cerita-cerita tentang mukjizat kebangkitan Kristus dan peristiwa-peristiwa supranatural lainnya itu sebagai simbol-simbol yang melambangkan pengalaman iman individu atau komunitas gereja pada waktu itu. Meskipun pemikiran Bultmann ini terkesan kontroversi, sehingga menuai kecaman dan kritik dari para teolog-teolog konservatif. Namun gagasannya ini oleh beberapa pihak dianggap memiliki dampak yang besar pada studi Alkitab dan teologi secara umum. Pendekatan yang dilakukan itu telah membuka jalan bagi cara-cara baru untuk menafsirkan teks-teks kuno dalam konteks sejarah mereka sambil menghadapi pertanyaan-pertanyaan eksistensial kontemporer. Selanjutnya, menurut Bultmann, adalah penting untuk membedakan antara dunia kosmologi kuno yang didominasi oleh kepercayaan mitologis tentang dunia gaib dan dunia eksistensial manusia modern yang berada di bawah pengaruh pandangan ilmiah dan rasionalitas. Dia percaya bahwa teologi Kristen harus mampu menyesuaikan diri dengan dunia eksistensial ini dengan maksud agar senantiasa relevan bagi orang-orang atau pandangan-pandangan orang modern. Adalah hal yang lazim bahwa pembaruan pemikiran termasuk juga untuk hal yang praksis gitu, hal yang baru di masyarakat itu selalu menimbulkan pro kontra itu hal yang normal gitu, dalam arti hukum alamnya dalam tanda petik itu seperti itu, sunatullahnya gitu. Bahkan para nabi pun sendiri kan pada saat beliau hadir atau muncul untuk membawa pesan-pesan ilahiyah gitu, itu kan juga tidak sedikit penentangnya gitu. Dari waktu ke waktu selalu saja terjadi hal yang sama dan kemudian tolak ukurnya adalah waktu bagaimana dengan perjalanan waktu itu pembaharuan yang dibawa oleh seseorang itu terbukti membawa manfaat atau kebaikan bagi kehidupan atau peradaban atau sebaliknya gitu. Nah, di kalangan cendekiawan Muslim juga penentangan yang hebat pernah terjadi pada diri
Fazlur Rahman ya. Beliau seorang cendekiawan dari Pakistan ya. Di sekitar tahun 60-70-an itu beliau melontarkan gagasan-gagasan yang progresif ya terkait dengan pembangunan peradaban Islam ya. Tapi karena pemikirannya itu katakanlah melampaui zamannya, sehingga penentangnya itu banyak sekali gitu ya di negeri Pakistan sendiri ya, maupun juga di sebagian ya, dunia Islam pada umumnya gitu. Nah, oleh karenanya kemudian Fazlur Rahman terpaksa harus hijrah ke Amerika gitu. Kemudian menjadi guru besar di Universitas Chicago ya, di mana justru di sana Rahman itu dicari-cari oleh para scholar Muslim gitu, termasuk Nurholis Majid dan Syafi'i Ma'arif itu pernah menjadi mahasiswa program dokter ya di Amerika gitu. Hal yang mirip terjadi pada cendekiawan Muslim dari Mesir gitu ya, Nasr Hamid Abu Zaid ya. Apa lontaran diksi yang dia pakai gitu ya, ini bahwa Al-Quran itu produk budaya ya, sekaligus produsen budaya ya. Nah, tapi yang produk budaya ini problematis gitu ya, karena disalahpahami oleh sekolah Muslim lain gitu, yang dianggapnya Abu Zaid telah melakukan desakralisasi Al-Quran gitu, sesuatu yang sifatnya sakral ilahiyah, tapi kemudian dia katakan sebagai muntaj sakofi atau produk budaya. Walaupun sebenarnya maksud Abu Zaid tidak semata-mata kemudian mendesakralisasi Al-Quran gitu. Nah, tetapi itu terlanjur diksi yang mungkin juga keliru ya, kemudian banyak menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversial gitu, yang akhirnya membawa Abu Zaid ya diseret ke pengadilan ya di Mesir dan diputus ya, didakwa sebagai sosok yang murtad gitu. Kemudian juga Abu Zaid juga diancam gitu di dalam negeri untuk dibunuh gitu ya, di Mesir ya, yang kemudian ya memaksanya dia hijrah ke Belanda gitu untuk menjadi guru besar di sana. Kembali bahwa waktu yang akan membuktikan ya bahwa pembaruan atau pemikiran atau pemahaman maupun terkait dengan hal yang praksis ya, suatu hal yang baru itu akan teruji oleh waktu gitu, dimana bahwa pembaruan yang dibawa itu apakah bermanfaat bagi kehidupan dan peradaban atau tidak. Walau alam bisawab. Demikian ulasan ringkas tentang Rudolf Bultmann dan pemikirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.